Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami boleh menjadi anggota gereja Katolik di bawah Paus kami, Fransiskus. Bantu kami ya Bapa supaya kami menyadari sebagai anggota gereja, mensyukuri, tapi juga lebih-lebih daripada itu, membuat gereja kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh memberikan kesaksian hidup yang benar. Bantu kami ya Bapa dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja Katolik kita semua merayakan pesta pemberkatan gereja Yohanes Lateran. Mengapa kita merayakan pesta ini yang mungkin kebanyakan kita tidak mengerti dan memahami dengan lebih baik, lebih tepat. Jadi gereja Yohanes Lateran ini adalah gereja yang pertama kali didirikan oleh Kaisar Konstantinus. Ya, setelah kurang lebih 2-3 abad gereja Katolik dianiaya, dipersekusi dan tidak diperbolehkan berkembang, maka berkat Santo Konstantinus dan ibunya Helena, maka gereja mulai diakui sebagai agama negara. Nah, sejak tahun 324 itulah gereja Yohanes Lateran ini adalah gereja Santo Yohanes Baptis dan juga Santo Yohanes Pengarang Injil. Ya. Dan Lateran itu adalah tanah yang dimiliki oleh keluarga Santa Helena, jadi Laterani. Jadi tanah itu diwakafkan kepada gereja untuk didirikan gereja Yohanes Lateran. Dan gereja Yohanes Lateran inilah gereja yang menjadi katedralnya keuskupan Roma. Jadi Paus itu adalah uskup Roma dan sekaligus Paus untuk seluruh dunia. Ya, jadi ketika sebagai uskup Roma, beliau inilah tahtanya, katedralnya gitu loh. Ya, seperti katedral di Malang, katedral Jakarta, Surabaya dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa ini penting dan perlu? Supaya kita sadar bahwa seluruh dunia yang adalah uskup, semua pemimpin lokal ini berada di bawah kesatuan dengan Paus, ya. Dan Paus menjadi, katakanlah di situ disebutkan primus inter pares. Jadi yang pertama dari uskup-uskup di seluruh dunia. Dan sebagai Paus, beliau sebagai uskup Roma, beliau otomatis, atau sebagai Paus sebagai otomatis menjadi uskup Roma. Dialah yang katakanlah mengendalikan atau menjadi keuskupan Roma di sana. Jadi beliaulah menjadi uskup Roma. Nah, ini penting bagi kita supaya kita sadar bahwa kita berada di dalam keuskupan masing-masing di tempat kita berada secara teritorial. Keuskupan itu teritorial, di mana itu adalah bagian dari keseluruhan gereja Katolik seluruh dunia. Nah, itu yang pertama yang harus kita sadari. Jadi disitulah kita lihat keterikatan, kebersatuan, ya, antara seluruh gereja-gereja keuskupan-keuskupan seluruh dunia yang bersatu di bawah Paus. Ya, seperti halnya kalau bisa digambarkan adalah para rasul. Ya, semua para rasul yang sebagai para rasul, di mana pemimpin dari para rasul itu yang kita sebut dengan Petrus. Petrus adalah pemimpin dari para rasul. Ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan Paus sekarang adalah sebagai pengganti Petrus, dan uskup-uskupnya itu adalah para rasul di seluruh dunia. Itu yang harus kita sadari sungguh-sungguh, kebersatuan, kesatuan hati, pikiran, sehingga gereja Katolik tidak di zaman sekarang ini tidak pernah boleh lagi menjadi terpecah seperti saat-saat yang lalu dalam sejarah kita. Nah, kedua, gereja Katolik. Kenapa disebut gereja Katolik? Kenapa tidak disebut gereja Kristen? Kita harus sadari sungguh-sungguh ya. Kita harus sadari kenapa. Padahal banyak orang lain mengatakan gereja Kristen itu ada yang sudah di Antioquia, orang menjadi pengikut Yesus disebut orang Kristen. Tapi kenapa gereja disebut gereja Kristen Katolik? Ya, kita semua adalah gereja Kristen.
dan gereja Kristen Katolik. Hal itu dalam sejarah, kita lihat sejarah sebentar. Ketika abad-abad pertama, ya, juga zaman para rasul, begitu banyak aliran-aliran sekte yang sesat, yang menyebut diri Kristen. Ya. Itu sebenarnya. Ada begitu banyak aliran-aliran Kristen yang sesat. Ya. Termasuk aliran-aliran Kristen yang menyebar sesat ke arah ke Mesir, ke Arab, dan karena itulah mengapa saudara kita orang Islam yang menerima ajaran Kristus yang dari aliran-aliran yang sesat-sesat itu, ya, yang kemudian kita ketahui juga berpengaruh pada zaman itu. Nah, orang-orang gereja Katolik inilah yang menyebut kataholos. Jadi Katolik itu oleh Polikarpus, ya, jadi Kristen Katolik karena bersifat universal. Dan itu menjadi tanda yang sangat penting di dalam gereja Katolik. Katolik yang tandanya universal. Coba Anda perhatikan, di mana-mana di seluruh dunia bersifat universal. Tidak ada gereja Katolik Malang, gereja Katolik Surabaya, gereja Katolik Batak, gereja Katolik Sunda. Nggak ada seperti saudara-saudara kita orang Kristen. Jadi sebetulnya Polikarpus itu adalah murid dari Yohanes, ya, murid dari Santo Yohanes, dan inilah maka dialah yang menyebutkan gereja Kristen Katolik, gereja yang bersifat universal dan gereja yang bersifat berlandaskan dari para rasul dengan pimpinan Petrus. Jadi kita orang Katolik tidak perlu minder, tidak perlu takut. Kok sepertinya kita tidak berlandaskan pada Yesus? Tidak, ya. Gereja Katolik sengaja tidak memakai gereja menyebut nama Kristen karena pada waktu itu begitu banyak aliran-aliran Kristen yang sesat. Ya. Nah, maka Polikarpus dan orang-orang kudus pada awal gereja itulah mengatakan bahwa gereja yang Katolik inilah yang kemudian di bawah Petrus, kemudian mengakui Petrus dan kemudian penerus-penerusnya para paus yang ada di kota Roma itu. Ya, dan kita perhatikan kota Roma, bala Petrus, di bawah batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Ya, jadi di bawah di Vatikan itu gereja Santo Petrus itu di bawahnya sungguh-sungguh sudah ditemukan bahwa disitulah Petrus dimakamkan dan sudah diselidiki dan sudah dinyatakan bahwa tulang belulang dari makam itu sungguh-sungguh adalah makam Petrus. Jadi salah satu unsur penting di sini di dalam gereja Katolik adalah kontinuitas, ya, kontinuitas ajaran dari Yesus yang wafat, yang mengajarkan segala sesuatu bersama para rasul, ya. Kemudian beliau wafat, kemudian diteruskan oleh para rasul, dipimpin oleh Petrus, yang kemudian diteruskan oleh gereja Katolik Roma. Ya. Jadi ini harus kita sadari sungguh-sungguh dengan baik. Nah, maka saudaraku terkasih, kita bersyukur, kita bergembira bahwa gereja Katolik yang di mana kita berada ini berada pada jalur yang benar. Ya, berada pada jalur yang benar. Kenapa saya katakan berada pada jalur yang benar? Karena begitu banyak gereja di mana-mana. Bertumbuh gereja ribuan bahkan. Di mana-mana bersifat lokal, bersifat kedaerahan, bersifat kesukuan. Tetapi kita tidak bersifat universal. Ya. Nah, disitulah kita melihat bagaimana keterkaitan antara gereja satu dengan gereja yang lain, ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang utuh di seluruh dunia dengan ibadat, dengan liturginya, dengan kepemimpinannya, dengan hierarkinya, ya. Disitulah kita melihat. Nah, para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita harus bangga sebagai orang Katolik bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kesatuan di mana-mana di seluruh dunia. Dan kita bersandarkan kepada ajaran Yesus, para rasul dalam dipimpin oleh Petrus, ya, dan kemudian dilanjutkan oleh para paus seluruhnya sampai sekarang ini. Maka gereja Katolik tidak pernah tidak akan runtuh seperti kata Yesus, bahkan maut pun tak dapat mengalahkannya. Itu kata-kata Yesus sendiri kepada Petrus. Dan kita melihat di dalam sejarah kehidupan gereja Katolik, meskipun gereja Katolik dengan berbagai banyak tantangan, berbagai banyak godaan, berbagai banyak kesalahan, berbagai banyak dosa di mana-mana dan kapanpun juga, ya, dan kapanpun juga tetap kita adalah
gereja Katolik yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Ini perlu saya tegaskan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, karena juga di dalam gereja sekarang ada banyak orang-orang yang merasa tidak puas katakanlah dengan kepemimpinan Paus, dengan menganggap Paus sudah melenceng, dengan yang disebut dengan Kardinal Vigano dan teman-temannya dan seluruhnya, ya, menyebut kitab-kitab kebenaran disebarkan kemana-mana, berbagai macam tantangan. Anda tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Percayalah, ya, di dalam gereja Katolik kita di bawah Paus, meski kita tahu ada banyak kekurangan, kita tetap satu. Ya, ini yang harus kita pegang. Jadi Anda tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang-orang yang merasa Bunda Maria menyatakan kepada mereka, ya, dengan berbagai macam seolah-olah ada penampakan, seolah-olah ada ajaran Bunda Maria kepada mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini pula yang pada awal gereja juga Bunda Maria di situ disebut ada gerakan-gerakan yang mengilahikan Bunda Maria di dalam awal-awal gereja itulah. Maka di situ kita tidak pernah, Bunda Maria tidak pernah menganggap demikian, dan gereja Katolik tidak pernah menganggap Bunda Maria sebagai Allah, ya, Allah yang disembah dan dipuji, tidak, ya. Dan itulah pada awal abad pertama, ya, Bunda Maria. Ada aliran-aliran yang demikian menganggap Bunda Maria adalah bagian dari Allah. Nah, itulah maka kita perhatikan, jangan pernah sekali lagi ada orang-orang yang menyebarluaskan, ya, yang sepertinya mau memisahkan dan mengarahkan dan menyalahkan Paus dengan segala usahanya, perbaikannya, renovasinya juga perbaikan-perbaikan dalam gereja. Gereja juga harus tumbuh berkembang, tapi juga gereja juga harus diperbarui dari dalam. Ada begitu banyak kebaikan dalam gereja, tapi juga ada banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dengan semestinya. Ya, jadi saudara terkasih, semoga kita tetap percaya di dalam gereja Katolik Roma di bawah Paus Fransiskus dan di bawah uskup dimanapun juga berada, karena itulah jalan kebenaran dan keadilan dan kesucian yang harus kita jalani. Ya, karena itulah kalau diperhatikan, sungguh-sungguh Santa Teresa dari Avila menyebut diri, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus menyebut juga diri, I am a daughter of the church. Kita adalah putra-putri gereja Katolik Roma. Jalani, dan ketika itu dinyatakan kepada kita, semua rahmat, semua sakramen yang kita jalani, kita yakini bahwa itu berkembang untuk kita semua. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan mari kita berjuang berdoa untuk gereja, supaya gereja sungguh-sungguh menjalankan apa yang diminta oleh Yesus Kristus kepada kita. Berkat bantuan Bunda Maria Santo Yosef, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.